teman-teman, nah di segmen kali ini kita akan membahas tentang asal-usul terbentuknya bahasa Indonesia. Mungkin hal ini adalah hal yang cukup menarik yang kita bahas. Nah, bahasa Indonesia ini akan kita bahas tentang kapan diresmikannya dan dari mana bahasa Indonesia ini bisa terbentuk dan menjadi bahasa persatuan rakyat Indonesia. Tentunya tetap di Learning with Nas Media. Oke teman-teman, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang menjadi pemersatu rakyat tanah air atau rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia ini telah menyatukan kurang lebih 17.000 pulau, 350 kelompok suku, dan 750 bahasa daerah. Sejak dulu, bahasa Indonesia telah menjadi pengikat persatuan seluruh rakyat Indonesia. Dari berdasarkan referensi buku-buku sejarah ataupun sumber-sumber lain, tentu yang familiar yang kita kenal bahwa terbentuknya bahasa Indonesia itu diresmikan pada tahun 28 Oktober 1928 dan bertepatan dengan diperingatinya sebagai Hari Sumpah Pemuda. Betul bahwa tahun itulah yang menjadi peresmian terbentuknya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan seluruh rakyat Indonesia. Namun, awal terbentuknya itu teman-teman ternyata berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang kemudian memprakarsai terbentuknya bahasa Indonesia itu, yakni bahasa Melayu mulai digunakan pada awal abad ke-7 yang dimana mulai digunakan oleh rakyat yang berada di kawasan Asia Tenggara. Hal yang menjadi bukti bahwa bahasa Melayu lah yang menjadi asal muasal terbentuknya bahasa Indonesia itu bisa dilihat dari berbagai peninggalan sejarah. Salah satunya adalah peninggalan sejarah di Palembang, yaitu Prasasti Palembang 683 yang dimana penulisannya menggunakan bahasa Melayu teman-teman. Nah, sejak awal abad ke-20, masyarakat yang berada di Selat Malaka mulai menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari. Kemudian, seiring berjalannya waktu, terus terjadi perkembangan, bahasa Melayu ini berubah pemersatu golongan, pedagang maupun kerajaan, dan hingga meluas sampai ke seluruh Nusantara. Hingga perluasan ini terjadi pada abad ke-17 saat Belanda mulai menduduki wilayah Indonesia. Pada awal abad ke-20 pun, pada saat itu rakyat Indonesia merasa bahwa kita membutuhkan suatu alat atau suatu pengikat yang bisa menjadikan identitas kita sebagai rakyat Indonesia, sehingga dibentuklah suatu kesepakatan untuk menjadikan bahasa Melayu yang kemudian distandarisasikan oleh rakyat Indonesia menjadi bahasa Indonesia itu pada tahun 1926 dan akhirnya diresmikan tepat pada tanggal 28 Oktober 1928 yang juga diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda teman-teman, di mana di ikrar ketiga Sumpah Pemuda tersebut dengan jelas menjelaskan bahwa kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia, yang dimana bahasa Indonesia ini bukan hanya menjadi sebagai alat komunikasi yang memudahkan kita seluruh bangsa Indonesia untuk saling berkomunikasi karena perbedaan bahasa daerah, tetapi bahasa Indonesia ini juga diartikan sebagai identitas negara, lambang negara, dan juga yang terpenting sebagai pemersatu dengan beraneka ragamnya perbedaan yang ada di Indonesia. Jadi intinya bahwa bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Melayu yang pada awalnya dilakukan pada abad ke-7, kemudian memasuki abad ke-17 hingga akhirnya di abad ke-20 bangsa Indonesia merasa bahwa kita perlu suatu alat untuk menjadi pengikat kita dan menjadi identitas negara kita atau bangsa kita. Mungkin itu teman-teman yang menjadi pembahasan kita di segmen kali ini, yakni bagaimana bahasa Indonesia itu bisa terbentuk, yang tentunya berasal dari sejarah yang cukup panjang dan
hingga akhirnya bisa menjadi bahasa persatuan kita, yaitu dimulai dari bahasa Melayu, masuknya budaya asing atau bangsa asing, hingga akhirnya lahirlah istilah bahasa Indonesia yang ditetapkan pada 1928 sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas di segmen kali ini. Seperti biasanya, jika teman-teman memiliki saran, masukan, ingin bahas apa lagi sih di konten selanjutnya, share di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini dan share kepada teman-teman semua agar wawasan kita terus bertambah. Dan yang terpenting, lestarikanlah literasi dan budayakan bahasa Indonesia. See you di next video selanjutnya.